Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grecia Anggun Cahyani, NIM A210180079 dari kelas D. Di sini saya akan membagikan materi mengenai perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK. Langsung saja. Perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Apa itu koperasi? Koperasi adalah organisasi ekonomi yang didirikan oleh orang-orang untuk kepentingan bersama. Ciri-ciri koperasi itu apa saja sih? Yang pertama, sifat sukarela pada keanggotaannya. Yang kedua, koperasi bersifat non-kapitalis. Yang ketiga, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keempat, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada. Kemudian, apa saja asas dalam koperasi? Asas dalam koperasi ini ada asas gotong royong, yaitu semua anggota koperasi harus memiliki sifat bekerja sama, toleransi, dan tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian, asas yang kedua adalah asas kekeluargaan, yang artinya dalam koperasi, semua anggota harus saling mempercayai dan saling membantu satu sama lain. Selanjutnya, landasan koperasi itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada landasan ideal. Landasan ini untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tidak lepas dari hukum. Landasan ini berpijak koperasi adalah Pancasila. Yang kedua, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi berkedudukan sebagai guru perekonomian nasional yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada landasan mental, yang artinya setia kawan dan kesadaran berpribadi. Tujuan koperasi itu apa sih? Tujuan dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, prinsip-prinsip koperasi keanggotaan sukarela dalam manajemen yang demokratis. Yang ketiga, anggota koperasi harus membayar iuran dasar, biaya wajib, dan sumbangan sukarela. Yang keempat, anggota harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kelima, setiap akhir buku tertutup diadakan rapat anggota, dan lain sebagainya. Koperasi itu ada berapa jenis sih? Yang pertama, berdasarkan jenisnya, koperasi ada 4, yaitu koperasi produksi, yang artinya koperasi produksi ini melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua, ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dan mendapatkan imbalan. Yang keempat, ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini terdiri dari berbagai jenis usaha. Kemudian, yang kedua, ada berdasarkan anggotanya. Apa saja? Berdasarkan anggotanya, ada koperasi pegawai negeri. Koperasi pegawai negeri ini koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri, baik pegawai daerah maupun pegawai pusat. Yang kedua ada koperasi pasar. Di dalam koperasi pasar ini
beranggotakan para pedagang yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga ada koperasi unit desa yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Yang keempat ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini beranggotakan warga sekolah, yaitu dari guru, karyawan, dan siswa. Yang ketiga, berdasarkan tingkatannya, ada koperasi primer yang beranggotakan orang-orang dan ada koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Ada koperasi konsumsi. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Kemudian koperasi jasa. Koperasi jasa untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Kemudian koperasi produksi, bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu, serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Selanjutnya, manfaat koperasi di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan anggotanya. Dari laba bersih yang diperoleh koperasi, didistribusikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa. Yang kedua, penawaran barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah daripada yang ditawarkan di toko-toko lainnya. Yang ketiga, tumbuh mencari motif manusiawi. Kegiatan koperasi tidak hanya untuk keuntungan, tetapi dilayani dengan baik tujuan anggotanya. Yang keempat, menumbuhkan sikap kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi. Yang kelima, melatih untuk menggunakan pendapat mereka yang lebih efektif dan digunakan untuk hidup hemat. Kemudian, manfaat koperasi di bidang sosial. Yang pertama, mempromosikan pembentukan kehidupan yang damai dan tenang di masyarakat. Yang kedua, mendidik anggota untuk memiliki semangat kerja dan semangat persaudaraan. Yang ketiga, mempromosikan pembentukan aturan yang manusiawi dibangun bukan pada materi hubungan, tetapi lebih rasa kekeluargaan. Kemudian, peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, posisinya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua, penyedia terbesar lapangan kerja. Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, berkontribusi dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Yang kelima, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.